Mulyono makan ikan lele. Stop hujat Mulyono le, hidupmu akan hancur. Percaya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya entah kenapa Ibu Irma Cenagu ini beserta saudara-saudaranya si Ade Armando dan bahkan wakil ketua dari Ternak Mulyono itu juga makin ngadabrus. Apalagi pembelanya satu ini yang mengatakan siapapun yang menghujat si Mulyono hidupnya akan hancur. Percaya dah kata dia. Ini sangat mengerikan. Jadi kalian yang sering menghujat Pak Mulyono, stop ya, jangan sampai hidup hancur. Oke bosku, mari kita simak videonya. Seorang pemimpin yang sukses meninggalkan beban yang besar buat penggantinya. Agak lain. Akan sanggup, terutama karena dia berada bersama-sama dengan Pak Jokowi terus. Pemimpin yang besar meninggalkan beban yang besar untuk Gibran saat ini jauh lebih baik kalau kita komparasi dengan kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya. Begini, kalau kepemimpinan Jokowi, ini wakil ketua Ternak nih. Saya harus menjelaskan ini, karena ini ada transformasi. Wakil ketua umum Jokowi mania. Dari kepemimpinan Jokowi dan ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sendiri kan masuk di dalam kabinet 2019 sebagai Menteri Pertahanan. Dan beliau banyak belajar dari Pak Jokowi juga, gitu kan ya. Dan kita akui kepuasan masyarakat ini 80% melebihi dari SBY, melebihi dari Jokowi. Meskipun di mata Jokowi mania juga seperti itu, sama hasil. Ya sama, kita kan fair aja kita lihat dari situ. Itu hasil survei dari pilihan masyarakat. Baik, kita ke Bang Selamat Ginting. 100 hari pertama ini apakah kalau kata Bang Ciko kan ini terlalu dini kalau kritiknya keras kencang. Ketika beliau sudah purna bakti, selesai. Dengar nih. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya yang menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi di balik Prabowo? Pak Prabowo itu bukan anak kecil loh. Kenapa harus dibayang-bayangi? Jadi Pak Prabowo itu punya visi, misi dan tentu program-programnya yang kalau sama persis, masa iya sih kabinetnya harus dibawa ke Hambalang, dibawa ke Magelang dengan cara-caranya sendiri yang memang punya background seperti itu. Jadi kalau saya tidak terbuai seperti itu. Siapapun yang menghujat Jokowi akan hancur, percaya deh. Hancur. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih paham bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stick videonya. Siapapun Anda, saya tidak mengenal Anda dan tidak perlu dan tidak ingin mengenal manusia seperti Anda. Tapi atas statement Anda, mari kita pertontonkan di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang akan hancur? Kau, si pemuja, pembohong, pengibul, perusak demokrasi, perusak tatanan hukum di Indonesia, penjual pasir laut Indonesia, atau saya yang anti si pembohong itu, si pembual itu. Mari kita perlihatkan. Hancur dalam artian apa yang Anda maksud, saya ikut. Hancur Anda dan beserta keluarga Anda, sebaliknya hancur saya beserta keluarga saya. Wah ini ngeri nih. Kita perlihatkan. Masing-masing Minta fanatik. berapa lama Anda mau, saya ngikut. 10 hari, 20 hari, 40 hari. Mari kita lebih spesifik lagi untuk mengatakan sampai kapan akan hancur. Salam waras. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, banyak yang berkomentar soal kegiatan Pak Jokowi. Katanya kok nggak ada bedanya ya saat dia jadi presiden dengan saat dia udah lengser ya. Iya bang. Meninjau proyek sana sini, bolak-balik Jakarta, menerima warga, touring, yang bahkan nggak dilakukan oleh presiden yang sekarang ini. Ya kita pahamlah bahwa setiap presiden, setiap kepemimpinan, setiap era pasti menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahannya, dan ini mungkin saja berbeda-beda. Tidak terkecuali juga dengan Jokowi. Kita tahu bahwa di masa kepemimpinannya kita melihat berbagai langkah yang diambil, mulai dari membangun infrastruktur besar-besaran sampai kebijakan yang membuat heboh. Tapi meski banyak kritik yang datang, Jokowi tetap pada jalur yang difahaminya. Nah, salah satu isu yang yang paling hangat dibicarakan adalah soal keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, dalam politik.
Ya sekarang ini kita tahu Wapres Gibran termuda sebagai wakil presiden untuk periode 2024-2029. Banyak orang yang mempertanyakan apakah dia memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Nah, kritikan ini muncul karena ya banyak yang merasa bahwa politik dinasti seperti yang terjadi ini hanya memperkuat kekuasaan keluarga tanpa memperhatikan kemampuan individunya. benar. Gibran di posisi strategis ini bukan hanya mencerminkan ambisi Jokowi untuk menjaga pengaruhnya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas kepemimpinan nasional kita. Di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap masalah-masalah mendasar seperti ekonomi, hukum, nah Gibran menjadi simbol bahwa politik dinasti lebih diutamakan daripada kompetensi. Nah, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah proyek pemagaran laut. Ya. Awalnya kebijakan ini dipromosikan sebagai langkah untuk melindungi kawasan laut kita. Namun belakangan publik mulai menyadari bahwa ini lebih terkait dengan eksploitasi sumber daya daripada pelestarian lingkungan. Nah, fakta bahwa ribuan hektar wilayah laut dijual kepada pihak asing semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintahan Jokowi dipenuhi dengan konflik kepentingan. Nah, kesalahan dalam kebijakan ini bukan hanya masalah administratif, tapi juga menunjukkan pola pengelolaan negara yang lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada keberlanjutan ekosistem dan kedaulatan bangsa. Nah, rakyat pun mulai menyadari bahwa di balik setiap kebijakan yang terlihat ambisius, ada kepentingan ekonomi yang mendasarinya. Sepakat. Nah, Jokowi tampaknya terus mengambil langkah-langkah yang kontroversial sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politiknya, baik untuk dirinya dan tentunya bagi keluarganya. Banyak keputusan besar yang diambil ya seperti terlihat menguntungkan secara finansial dan politis bagi dirinya. Ya, tapi situasi ini semakin tragis karena rakyat kini semakin sadar akan motif-motif tersebut. Harapan akan transparansi seringkali bertolak belakang dengan kenyataan, di mana akuntabilitas hampir tidak ada. Proyek-proyek besar selama masa pemerintahannya sering dianggap sebagai proyek ekonomi elit ketimbang upaya untuk pembangunan yang merata. Jadi di tengah kritik yang terus mengalir dan kesadaran publik yang semakin meningkat, penting sekali untuk dicatat bahwa rakyat Indonesia tidak lagi menjadi massa yang pasif, yang mudah terpengaruh oleh narasi-narasi pemerintah. Masyarakat ini lebih vokal dalam menyuarakan ketidakadilan dan mendorong perubahan yang harusnya berlaku secara sistemik. Nah, kepemimpinan sejati memang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit-elit saja. Benar. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya visioner, tapi juga berintegritas, yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya. Ya, dan sejarah akan mencatat bagaimana era Jokowi dikenal. Apakah sebagai masa kebangkitan rakyat melawan penyelewengan, atau sebagai pengulangan dalam politik dinasti dan oligarki. Dan apakah era kepemimpinan Pak Prabowo ini akan berlaku seperti ini lagi? Ya, waktu yang akan menjawab semua. Salam. Kita tahu memang sangat-sangat ngadabers ini para pasukan ternak Mulyono. Si Ade Armando mengatakan itu kesuksesan daripada pemimpin sebelumnya ketika ia meninggalkan beban yang besar untuk pemimpin selanjutnya. Aduh. Kemudian si wakil ternaknya tadi, aduh, yang paling ngadabrus lagi yang mengatakan tuh siapa yang menghujat Jokowi, hidupnya akan hancur. Percaya ada. Agak lain memang ini. Memang saya berpikir mereka itu tidak pakai otak guys, tapi emang isi kepalanya adalah batu. Oke, seperti apa tanggapan kalian, silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul.